Di video sebelumnya, aku pernah bahas terkait reset firmware PS4. Nah kali ini, aku akan bahas lagi metode baru reset firmware, di mana cara ini lebih simpel dan tidak membutuhkan biaya mahal. Nanti di video ini aku akan jelaskan secara detail sehingga kalian bisa melakukan reset firmware sendiri. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Sama seperti video sebelumnya, di sini aku akan jelaskan apa yang dipraktekkan oleh Modern Warfare ketika melakukan reset firmware. Di video kali ini dia bikin PS4 agar lebih mudah di reset kapanpun dia mau, tanpa harus repot-repot lagi bongkar case PS4 dan solder kabel penghubung ke microcontroller Teensy, karena semuanya sudah dipasang secara permanen di PS4 Fat dia. Sebelumnya aku jelaskan untuk kalian yang belum tahu terkait reset firmware. Reset firmware tidak sama dengan downgrade. Reset di sini artinya kalian kembali ke versi firmware sebelum diupdate. Jadi jika PS4 kalian sebelum update adalah versi 10.1, kalian hanya bisa balik ke 10.1, tidak bisa ke 9.05 misalnya. Cara kerja update firmware di PS4 ketika kalian update firmware, itu firmware lama masih tetap tersimpan di PS4, hanya saja diubah ke status tidak aktif. Sementara yang aktif adalah versi firmware yang barusan kalian update. Nah dengan cara metode baru ini, atau biasa disebut metode patching, kita akan ubah kembali status firmware lama yang tidak aktif tadi menjadi aktif lagi. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan metode ini kita tidak membutuhkan backup NOR dan Syscon chip sebelum PS4 di-upgrade. Jadi walaupun kita sudah terlanjur update, kita masih bisa kembali ke versi firmware sebelum di-update dengan menggunakan backup di versi firmware terbaru tersebut. Keunggulan dari cara yang ada di video ini, kalian tidak membutuhkan peralatan yang banyak dan mahal untuk melakukan backup dan restore, seperti cara reset sebelumnya. Di sini kita hanya menggunakan satu microcontroller, yaitu Teensy 2++ dan USB to TTL. Selanjutnya dua buah SMD sebagai pengatur tegangan, satu resistor, kabel, dan peralatan solder. Semuanya aku totalin harganya hanya sekitar 500-an ribu. Sementara untuk aplikasinya semuanya bisa kita dapatkan secara gratis di internet, walaupun kalian bisa saja menggunakan aplikasi berbayar punya BWE. Oke langsung saja ke step by step-nya. Pertama di sini dia tunjukkan kalau PS4 dia sudah diupdate ke firmware versi 10.7, yang sebelumnya versi 9.0. Jadi dia akan coba reset kembali ke versi 9.0. Selanjutnya kita akan melakukan backup NOR dan Syscon chip PS4 dengan firmware yang telah diupdate ini, yaitu versi 10.71. Backup NOR dan Syscon ini nantinya kita akan patching. Untuk melakukan backup kita akan menggunakan microcontroller Teensy yang dihubungkan ke NOR dan Syscon chip yang ada di motherboard PS4. Tapi sebelum melakukan itu kita harus modif dulu di papan Teensy agar output tegangannya bisa diturunkan. Standarnya output tegangan Teensy adalah 5 volt, sementara yang kita butuhkan hanya 3 volt ke bawah. Untuk menurunkan tegangan kita akan solder dua komponen SMD ini ke papan Teensy. Untuk nama SMD-nya bisa kalian lihat di sini. Kemudian kita akan putuskan jalur yang menghubungkan dua titik ini, dan juga kita akan hubungkan dua titik ini dengan timah solder. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Setelah komponen terpasang, kita coba ukur lagi tegangannya, harus menunjukkan voltase seperti ini. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita akan pasang resistor ukuran 100 ohm ini, ke pin D2 dan D3. Jika sudah, maka microcontroller Teensy ini sudah siap kita hubungkan ke NOR dan Syscon chip PS4. Pertama untuk NOR chip dulu, perlu diketahui bahwa setiap kode revisi motherboard PS4, itu berbeda lokasi tempat solder kabel yang akan dihubungkan ke pin Teensy. Berikut aku akan perlihatkan lokasi titik berdasarkan kode revisi motherboard PS4. Silahkan sesuaikan dengan motherboard PS4 kalian. Untuk tipe NOR chip terbaru yang tidak kelihatan kakinya seperti ini, maka titik soldernya harus diambil dari titik alternatif yang ada di belakang motherboard.
Setelah itu kita hubungkan pin tensi ke titik lokasi solderan kabel sesuai dengan diagram kode revisi motherboard masing-masing PS4 kalian. Untuk di PCB motherboard PS4, kalian kikis bagian permukaan lokasi titik yang akan dihubungkan ke tensi, agar kabel bisa disolder di atasnya. Perhatikan untuk titik VCC dan ground, kalian hubungkan ke tensi sesuai yang ada di gambar ini. Kalian bisa tambahkan saklar mini, jika tidak ingin melempas lagi tensi dan kabel yang terhubung di motherboard PS4. Karena saat kalian nyalakan PS4, kabel ini harus dalam posisi tidak terhubung ke tensi, kalau tidak PS4 tidak bakal hidup. Namun jika kalian hanya ingin melakukan revert saja, dan akan melepas kembali semua kabel yang ada di motherboard PS4 setelah proses revert selesai, maka kalian tidak perlu menggunakan saklar mini ini. Selanjutnya kita akan hubungkan Syscon chip ke tensi. Sebelumnya aku kasih tahu dulu, bahwa tidak semua jenis Syscon chip bisa direvert dengan metode patching seperti ini. Yang bisa hanyalah Syscon dengan kode diawali A0 sekian-sekian, selain dari itu tidak bisa. Syscon chip juga ada dua macam, untuk model lama dia punya 100 kaki sementara model baru dia punya 64 kaki. Nah berikut titik lokasi kabel penghubung antara Syscon dan tensi, baik Syscon 100 kaki dan 64 kaki. Untuk lebih mudah kalian bisa juga menghubungkan tensi ke titik alternatif selain di kaki Syscon chipnya. Untuk gambar titik alternatifnya bisa kalian lihat berikut, masing-masing sesuai dengan kode seri revisi motherboard PS4. Khusus untuk pin D4 tensi, kalian harus sambungkan langsung ke kaki VDD Syscon chip, yaitu kaki ke-15 untuk Syscon 64 kaki atau kaki ke-22 untuk Syscon 100 kaki. Sebelumnya kalian harus angkat kaki VDD ini dari papan motherboard PS4. Disinilah yang paling beresiko jika kalian tidak hati-hati karena bisa bikin kaki Syscon chip patah. Setelah terangkat baru kalian solder kabel yang terhubung ke pin D4 tensi. Pastikan antara kaki tidak saling berhubungan atau tidak short. Selanjutnya kita akan hubungkan USB to TTL ke motherboard PS4. Yang akan kita pakai di sini hanya kaki ground dan RX. Untuk titik solder di PS4 bisa kalian lihat di gambar berikut sesuai dengan kode revisi motherboard PS4. USB to TTL ini kita akan gunakan untuk menampilkan informasi log proses di PS4, biar kalau ada error kita bisa tahu penyebabnya. Kalau semua sudah terhubung, sekarang kita sudah siap untuk melakukan dump backup NOR dan Syscon chip. Sebelum kita ke komputer, pertama colok kabel USB ke tensi dan komputer. Kita posisikan on saklar mininya jika kalian menggunakan ini. Cabut colokan kabel power dari PS4. Sekarang kita ke komputer. Untuk tahap selanjutnya, aku akan bikin di video part selanjutnya karena video ini juga sudah cukup panjang. Di video selanjutnya kita akan persiapkan aplikasi dumping, atau backup NOR dan Syscon chip, dan juga termasuk aplikasi pendukungnya. Berikut cara dumping atau backup NOR dan Syscon chip. Lalu tahap patching hasil dumping NOR dan Syscon chip tadi. Dan terakhir tahap restore backup NOR dan Syscon chip yang sudah kita patching. Aku selalu berusaha membuat video di channel ini agar waktunya tidak lebih dari 10 menit. Dan kebetulan saat ini aku lagi banyak kerjaan, takutnya kalau dibikin full satu video bakal lama baru bisa diupload. Oke aku akhiri video kali ini sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe jika channel ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.